Hello everybody, welcome back to CS Zone. Yes, hari ini kita bakal bahas produk. Nggak cuma satu produk, tapi kita bakal bahas 4 produk sekalian dari brand yang lagi hangat sih dibahas. Hangat dengan kontroversinya, terutama dengan keluarnya produk terbaru mereka yang akan kita bahas juga dari kupas produk 4 in-ear monitor KZ yang patut kamu coba. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ngingetin teman-teman kalau nyari produk KZ, kalian bisa beli produknya yang bergaransi PT JPA yang ada stikernya dan juga kartu garansinya. Nah, ingat ya, dari PT JPA. Nah, sekarang kita bahas nih 4 produknya. Ya, KZ ini memang terkenal punya produk yang low budget, punya berbagai macam fitur menarik, dan juga punya berbagai macam desain in-ear monitor yang super keren. Dan kita di sini nanti bakal bahas 4 produk sih. Yang pertama ada in-ear monitor straight down mereka, yakni KZ Linglong. Yang kedua adalah in-ear monitor budget 100 ribuan, ya ini KZ EDX S. Ini adalah penerus dari KZ EDX. Ada juga in-ear monitor yang menurut gue itu cukup serius ya, dibuat oleh KZ itu ZVX. Ini ya salah satu in-ear monitor yang kece badai juga dari desain dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Dan yang terakhir yang paling kontroversial, yakni KZ Krilla yang katanya sih bisa ngebantai in-ear monitor jutaan. Langsung aja kita masuk ke build quality dan juga fitting. Yang pertama adalah KZ Linglong, yang ini menurut gua adalah in-ear monitor yang lama nggak dibikin KZ desainnya ya. Desain straight down dengan non-detachable kabel warna silver. Housingnya keren banget, terbuat dari metal dengan desain open back dan juga ear tipnya cukup nyaman. Kabelnya standar banget seperti kabel KZ pada umumnya yang menggunakan kabel dual strand, jack connector L-shape gold plated. Dan menurut gue Linglong ini cukup nyaman ya, seperti gue pakai in-ear monitor model straight down pada umumnya. Housingnya tuh ringan, nggak mikrofonik juga kabelnya, jadi cocok buat harian. Menurut gue ini adalah salah satu opsi menarik untuk in-ear monitor straight down budget yang lagi hype banget sekarang. Yang kedua adalah penerus dari KDS. Lanjut kita bahas. Yang kedua ini adalah penerus dari EDX, ini EDXS. Yang kedua adalah KZ EDXS. Ya, tampilan EDXS ini sekarang lebih fresh dengan desain housing dengan faceplate open back, dan juga bagian dalam ini menggunakan resin yang juga transparan. Kabelnya masih standar bawaan KZ pada umumnya yang menggunakan kabel silver L-shape, ada mic-nya. Kita cobain fittingnya oke atau tidak. Jadi ketika gua cobain KZ EDXS ini, ternyata fittingnya itu kedap banget cuy. Jadi bisa dibilang mungkin desain open back-nya itu hanya untuk membuang tekanan udara di bagian dalam driver agar keluar gitu ya. Dan ini menurut gua salah satu fitting yang cukup oke, standar KZ banget, dimana housingnya mirip-mirip, dan gua masih sangat nyaman dengan fitting over ear-nya. Selanjutnya kita bakal bahas produk KZ yang menurut gua cukup menarik, ya ini ZVX. Let's go. Nah, ini yang bisa dibilang in-ear monitor KZ yang bentuknya beda sendiri dari apa yang kita bahas hari ini. Karena rata-rata sih hari ini kita bahas in-ear monitor KZ bahannya tuh housingnya resin lah. Kalau ini terbuat dari aluminium alloy yang desainnya tuh kesannya premium banget. Dari housingnya aja bisa kalian lihat cukup berbobot. Desainnya juga anti mainstream. Kalian bisa lihat di housingnya ini ada lubang segitiga yang tembus ke belakang. Nggak tahu sih fungsinya apa, tapi ini kesannya tuh estetik banget. Dan untuk kabelnya sama seperti KZ pada umumnya, menggunakan kabel silver L-shape. Lalu bagaimana fittingnya? Karena ini housingnya beda sendiri, kita bahas juga. Dari yang gue coba, KZ ZVS ini fittingnya sangat-sangat baik. Jadi desainnya itu lekukannya enak banget di telinga, dapat seal-nya juga pas, mantep banget. Kesannya tuh kayak gue dulu nyobain IM sekelas King Pro itu loh. Fittingnya tuh nyaman dan housingnya memang agak berbobot, tapi nggak bikin kita terganggu untuk harian. Yang terakhir, akhirnya kita bahas ini dia produk yang cukup menggembarkan dunia peraudioan, yakni KZ Krilla. Dan ini adalah KZ Krilla yang
menurut gua itu secara desain tuh mungkin agak susah ya dibedain dengan KZ Defy. Tapi sebenarnya gampang kok kalau dilihat KZ Krilla ini di bagian faceplate-nya yang terbuat dari metal itu ada motif sayap, dan di bagian samping ada switch yang bisa kalian optimalkan untuk mendapatkan tuning KZ Krilla yang mungkin cocok dengan preferensi musik kalian. Ada 4 switch yang bisa kalian utak-atik, di mana switch 1 itu untuk naikin bass 1 dB, switch 2 2 dB, switch 3 3 dB, dan switch 4 untuk naikin detail atau treble 1,5 dB ya. Kalian bisa cek detailnya nanti. Kabelnya ya tetap aja standar, kabel KZ itu sama kok. Kalian nggak akan merasakan kabel yang berbeda. Setelah gua cobain KZ Krilla ini, ya seperti KZ EDXS tadi ya. Lubang di bagian faceplate-nya ini ternyata juga semacam lubang fan untuk membuang udara keluar saja. Jadi tidak mempengaruhi fitting bagian dalam, tetap kedap, tetap aman, dan juga tetap asik buat dengerin musik favorit kalian. So far sih gue nggak nemuin kendala aneh-aneh, karena ini housing sebenarnya cukup mirip dengan in-ear monitor KZ sebelumnya, yaitu Defy. Walaupun desainnya cukup tebal, tapi tetap nyaman dipakai. Udah bahas semuanya nih, masalah build quality dan juga masalah fitting. Nah, apa sih yang membedakan suara dari keempat in-ear monitor KZ ini ya? Jadi kita mendingan langsung bahas aja ke suara. Apa sih bedanya dari keempat in-ear monitor ini? Dan kita masuk ke pembahasan suara dari keempat in-ear monitor KZ tadi. Yang pertama gue mulai aja dari KZ Linglong. Dengan desain yang menurut gue cukup unik, ya ini desain straight down dan open back. KZ Linglong ini menghadirkan suara yang cukup fine lah ya. Gue sebutnya gitu karena karakternya tuh cukup warm. Bass-nya ada, mid range-nya cukup oke, dan juga detailnya pun masih terdengar cukup jelas. Tapi di antara keempat in-ear monitor KZ yang gue cobain, KZ Linglong itu karakternya paling warm gitu ya, paling santai, nggak terlalu ngejar detail, nggak terlalu ngejar tekstur, tapi cocok buat kamu yang emang cari in-ear monitor daily listen. Lanjut, yang kedua adalah EDXS. In-ear monitor ini punya karakter yang cukup V-shape menurut gua. Khas dari KZ EDX, di mana bass-nya itu bulat, ngebuk, punch-nya itu mantap. Terkesan agak lambat, namun hal ini dibarengi dengan mid-range yang cukup maju, cukup agresif, dan detail yang nggak kalah cakep sih. Sama-sama dimajuin atau sama-sama forward. Cocok untuk lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu kekinian lah, lagu-lagu EDM gitu mungkin ya. Yang ketiga adalah in-ear monitor yang punya karakter paling balance dari semua in-ear monitor yang gue coba hari ini, ya ini KZ ZVX. KZ ZVX ini menghadirkan karakter suara yang pas banget. Mulai dari low frekuensi yang lumayan bertekstur, intensitasnya nggak besar, dan mid range yang dibikin pas di tengah gitu ya, nggak terlalu agresif, nggak forward, emphasize-nya itu nggak terlalu nyerang, dan high frekuensi yang masih sangat natural gitu ya, masih sangat enak didengerin. Entah kenapa gue sangat suka dengan presentasi suara dari ZVX ini. Mungkin karena karakternya itu fun, tapi nggak bikin cepet capek. Dan yang terakhir, in-ear monitor yang paling punya banyak kostumisasi, KZ Krilla. Krilla ini bisa dibilang sebenarnya punya potensi yang sangat bagus, mulai dari intensitas bass yang pas, tekstur bass yang dapet, speed yang cukup moderate lah ya, dan mid range yang sebenarnya bisa dikulik sih dengan kalian ganti-ganti ear tips dan mengatur switch tentunya. Mid range-nya cukup forward, cukup maju, teksturnya bagus. Kalau detailnya sendiri sebenarnya sangat-sangat oke ya, dibanding ketiga in-ear monitor yang gue cobain. Krilla itu paling punya presentasi detail yang paling bertekstur, paling akurat di frekuensi atas. Ya mungkin karena adanya balance armature driver di high frekuensinya yang membantu presentasi suara jadi lebih berdefinisi gitu. Kira-kira mana sih yang cocok buat kamu? Langsung aja kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari video pembahasan 4 in-ear monitor KZ hari ini, menurut gua tiap-tiap in-ear monitor itu punya karakteristik suara yang cukup berbeda dan sangat-sangat
spesifik untuk beberapa jenis musik. Mungkin KZ Linglong ini bisa dibilang paling all round karena presentasi suaranya paling warm, paling santai. KZ Linglong ini buat musik-musik yang pop, jazz, slow kayak gitu masih masuk. Sedangkan untuk EDXS menurut gue ini lebih spesifik ke musik-musik yang bass heavy, cepet, seperti lagu-lagu EDM, deep house, lagu-lagu populer lah yang memang butuh presentasi suara seperti itu. Kalau kalian ingin upgrade dari KZ Linglong yang punya presentasi suara yang jauh lebih kece, kalian bisa melirik ZVX. Enak banget buat musik-musik mau diajak pop oke, rock oke, lagu-lagu ballad oke, masuk semua sih. ZVX nih gue suka. Dan yang terakhir adalah KZ Krila yang menurut gue nih KZ Krila ini potensial sebenarnya untuk lagu-lagu audiophile. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya dia paling punya detail di frekuensi atas. Buat teman-teman yang suka bosen, suka penasaran gonta-ganti lagu, kalian bisa melirik KZ Krila ini. Seperti biasa, kalau kalian tuh masih galau pengen nyobain, mampir ke showroomnya CSI Zone. Dan kalau kalian mau beli langsung, kalian juga bisa cek CSI Zone. Untuk produk-produk ini, link gue taruh di deskripsi. Tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, dan jangan sampai ketinggalan video-video update tentang dunia portable audio selanjutnya hanya di channel CSI Zone, your best audio buddy.